Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Anzani dan ini dia videoku. Di video kali ini aku akan share lagi materi dan juga latihan soal TIU persiapan tes SKD CPNS tahun 2024 untuk subtes soal figural. Buat teman-teman yang baru nonton, jangan lupa untuk like, komen, share, dan tentunya subscribe. Dan ini dia di video kali ini. Latihan soal dan trik menjawab soal TIU persiapan tes SKD CPNS 2024 untuk subtes tes intelijensi umum figural analogi. Sebelum ke latihan soal, di sini aku akan share dulu materi singkat untuk figural analogi. Figural analogi memiliki tujuan untuk mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua gambar yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi lain. Untuk tipe-tipe figural yang sering keluar, ada rotasi. Rotasi itu berhubungan dengan perputaran ya. Jadi perputarannya apakah searah jarum jam atau berlawanan. Untuk rotasinya nanti berapa rotasinya itu ditentukan dengan besar sudut. Bisa 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, 180 derajat, dan seterusnya. Lalu ada juga pencerminan. Pencerminannya bisa dari kanan ke kiri atau sebaliknya, dari atas ke bawah, atau sebaliknya. Lalu untuk penjumlahan atau pengurangan elemen, kalau untuk penjumlahan pengurangan elemen ini bisa dengan gambar yang sama ya. Bisa juga penjumlahan atau pengurangan dengan gambar yang berbeda. Penjelasan lebih detailnya teman-teman bisa klik ya linknya, ada playlist untuk pembahasan secara mendetail banget untuk figural ini di video sebelumnya. Nah, oke, kita lanjut dulu. Yang keempat ada urutan dan perubahan warna. Urutan ini bisa jadi posisi, entah itu dari atas ke bawah, atau sebaliknya ya. Atau juga posisi kanan ke kiri, mana yang paling kanan, mana yang paling kiri, atau ditentukan dengan angka ya, yang ke-1, ke-2, ke-3, dan seterusnya. Ada juga warna nih, warnanya. Apakah warnanya itu berurut merah, misalkan merah, kuning, hijau. Tapi di figural itu nggak ada warna-warna ini ya. Jadi yang ada tuh hitam, putih, abu gitu. Biasanya 3 warna ini yang digunakan. Lalu yang kelima ada perubahan ukuran. Kalau untuk ukuran relatif ya bisa kelihatan banget kayak misalnya dari kecil, sedang, besar, lebih besar gitu. Nah, untuk ukuran juga sama, bisa dengan gambar yang sama atau dengan gambar dengan elemen yang lain. Lalu yang keenam ada arah elemen, arahnya itu bisa ke atas, bawah, kanan, kiri. Lalu untuk jumlah elemen ini berkaitan dengan kelompok bilangan. Apakah masuk ke dalam bilangan ganjil, misalkan ada genap, lalu ada prima, dan lain-lain. Dan yang ke-8 adalah letak elemen. Kalau untuk letak elemen ini lebih spesifik lagi, ada arahnya juga. Jadi kalau untuk letak elemen ini misalkan kanan bagian atas, bisa juga kiri bagian bawah misalkan. Jadi lebih spesifik lagi. Nah, itu dia untuk tipe-tipe figural yang sering keluar. Adapun untuk tips dan trik soal figural, yang pertama teman-teman harus perbanyak latihan soal, karena semakin banyak latihan soal, nanti teman-teman akan terbiasa dengan berbagai model soal yang diujikan. Lalu yang kedua, teman-teman fokus untuk menentukan pola hubungan dari satu gambar ke gambar lainnya. Dan yang ketiga, teman-teman bila perlu gunakan garis bantu dalam menentukan pola gambar. Soal nomor 1 untuk soal figural analogi. Teman-teman perhatikan dulu untuk 2 gambar sebelumnya. Dari gambar 1 ke gambar 2, yang pertama kita lihat adalah gambar yang besar ya, yang di tengahnya. Dari sini, yang gambar 1 tadinya warna hitam, ke sini jadi putih. Gitu. Nah, kalau untuk gambar 3 ke 4, berarti yang tadinya ini putih, kebalikannya di sini harus jadi warna hitam. Nah, ini semua sudah memenuhi ya, hitam nih.
Nah, lanjut sekarang ada gambar nih. Ini bagian kiri, ini bagian kanan. Di kiri gitu ya, kita lihat lagi gambar 2 di kirinya. Kebalik nih, yang tadinya di kanan jadi di kiri. Lalu yang di kiri di sini jadi di kanan. Kita lihat yang tadinya gambarnya di kiri jadi di kanan. Tadinya dia punya 4 sudut. Ke kanan jadi punya 5 sudut. Berarti ada penambahan. 1 sudut untuk gambar yang ada di sisi kiri ke kanan. Berarti kita fokus nih, gambar yang tadinya di kiri nanti akan jadi di kanan. Lalu jadi berapa? Tadinya ini ada 3 sudut, berarti di sini harus ada yang 4 sudut. Nah, kita langsung pilihan jawabannya. Yang ini 3 pasti salah. Yang ini 4 berarti B sama C kita biarkan. Yang D ini juga 4, yang E ini 3. Nih, pasti salah. Lalu kita lihat, yang tadinya di gambar kiri itu hitam, ke kanan tetap hitam. Berarti nanti di sini pasti warnanya hitam. Yang D ini putih, pasti salah. Berarti tinggal B sama C. Selanjutnya kita perhatikan gambar yang kanan. Gambar kanan ini tadinya dia menghadap ke kanan sana. Di sini jadi menghadap kiri. Berarti yang ini gambar tangan ini kan dia menghadap ke sana ya, ke kiri. Di sini harus menghadap ke kanan. Nah, yang B itu dia ke kiri. Berarti salah. Maka yang benar yang C ya, menghadap kanan. Maka untuk soal nomor 1 jawabannya adalah yang C. Untuk teman-teman yang mau screenshot soal nomor 1 dan jawabannya. Untuk soal nomor 2, kita lihat dulu gambar yang di atas nih. Gambar yang di atas ini terjadi pencerminan, teman-teman. Kalau teman-teman lihat secara teliti, ini hanya dicerminkan saja. Yang jadi bedanya apa? Ada ini nih. Ditambah satu gambar atau satu elemen. Yang mana yang ditambah? Yang ada di tengah ini, yaitu segitiga. Nah, sama halnya dengan gambar di bawahnya. Berarti kita cerminkan. Hasil pencerminan ini berarti yang mana? Yang A pasti salah. Yang A salah, lalu yang E juga salah. Berarti kita lihat nih, yang garis itu dia harus di bawah ini nih, bawah yang dilipatnya. Ini juga ketika dicerminkan yang tadinya ada di sebelah kiri, nantinya itu harus di sebelah kanan posisinya. Yang D itu salah. Nah, sisa yang B sama C. Yang B sama C garisnya udah sesuai nih. Ada di bagian kanan. Nah, lalu kita lihat elemen-elemennya. Tadi harus ditambah satu gambar. Terus, teman-teman bisa lihat nih, yang di tengah ini ada gambar persegi double ini. Yang C itu enggak. Berarti pastilah jawabannya yang B. Itu mudah banget ya. Terus ini juga ada penambahan satu lagi nih, elemen. Yang di tengah itu apa? Persegi, kita tambahin di bawahnya. Dan itu dia untuk jawaban soal nomor 2. Untuk teman-teman yang mau screenshot soal nomor 2 dan jawabannya dipersilakan. Soal nomor 3. Kalau ini gambar ke-1, ini gambar kedua. Teman-teman bisa lihat, gambar ke-1 itu di kiri atas ini ada lingkaran. Kiri atas. Di gambar kedua, lingkarannya itu jadi di bawah. Jadi kiri bawah. Terus posisi lingkarannya itu jadi dihimpit dengan gambar sebelumnya, yaitu segitiga. Nah, berarti kita berlakukan hal yang sama. Setengah lingkaran yang ini, jadi kita himpitkan dengan yang ini. Karena dia ukurannya sama, pasti nanti jadi kelihatannya tuh satu gitu. Karena dihimpit. Kalau ini kan beda ya, beda bentuk gitu. Nah, berarti nanti jawabannya di sini haruslah yang dihimpit atau yang membentuk satu setengah lingkarannya. Berarti yang B pasti salah, yang C juga salah. Tinggal A, D, sama E. Sekarang kita lihat gambar yang ini. Dari gambar pertama, di bagian kanan atas ini dia 1. Ke gambar kedua, ditambah lagi satu elemen yang tadinya ini ada 5 sisi, penambahnya jadi 4.
4 sisi. Nah, kita lihat di sini 4, berarti di sini tetap ada 4. Berarti penambahnya kita kurangi 1, jadi harus ada 3 sisi. 3 sisi itu apa? Segitiga. Gimana ukurannya? Nah, sekarang kan ini sama ya, segitiga. Segitiga, berarti yang pasti salah yang E. Sekarang gimana untuk warnanya? Warnanya itu harus mengikuti warna untuk gambar yang besar. Yang besar ini karena dia putih, berarti di sini segitiganya juga harus berwarna putih. Maka yang mana? Antara A sama D? Ya, jawabannya adalah yang A. Untuk soal nomor 3, untuk teman-teman yang mau screenshot, soal dan jawabannya dipersilahkan. Soal nomor 4. Untuk soal nomor 4, teman-teman perhatikan, ini misalkan gambar ke-1 dan ini gambar kedua. Gambar ke-1 dengan gambar kedua, adanya pencerminan. Pencerminan dari mana? Dari kiri ke kanan. Nah, maka untuk gambar selanjutnya ini berarti harus hasil pencerminan juga. Berarti panahnya, karena dia dari kiri ke kanan, otomatis panahnya kan menghadap kanan. Di sini berarti harus menghadap ke kiri. Nah, kita lihat nih, panahnya yang menghadap ke kiri mana aja? Ada A, ada B, ada E. Selain itu pasti salah. Nah, selanjutnya kita lihat juga ujung ini. Berarti kalau dirotasi, dia ujungnya ke sana. Yang ujungnya ke sana itu hanya A sama E, yang B salah. Nah, sekarang antara A sama E mana yang benar? Ya, jawabannya yang A ya, teman-teman. Nah, kenapa tidak E? Teman-teman lihat, untuk si gambar ini, dia tuh tipis. Tapi gambar yang E, dia ada penebalan di ujung sini. Gitu. Jadi itu sangat harus teliti ya teman-teman. Kalau ini persis banget dengan yang di gambar sebelumnya. Maka jawaban untuk soal nomor 4 adalah yang A. Untuk teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan. Soal nomor 5 untuk soal terakhir di video figural analogi kali ini. Untuk soal nomor 5, pertama teman-teman lihat untuk kotak yang pertama itu tidak ada perubahan ya. Jadi kalau ini gambar 1, ini gambar 2, dari gambar 1 ke gambar 2 tidak ada perubahan. Ini semua udah sesuai ya. Yang kelima, 1, 2, 3, 4, 5 ini, 1, 2, 3, 4, 5 ini, tidak ada perubahan juga. Jadi kalau di sini titik hitam, di sini juga titik hitam. Nah, berarti gambar nanti yang ini gitu ya, tidak boleh berubah. Ini tuh putih slash hitam. Kita lihat nih, putih slash hitam, ini sama ya semua. Selanjutnya, teman-teman lihat untuk yang gambar pojok ini. Ini adalah gabungan yang tadinya gambar di sini dengan gambar di sini. Digabung, simpan di atas. Berarti gambar ini sama gambar ini harus digabung, terus simpan di atas. Berarti kan dia kalau ininya putih hitam, yang ini hitam putih, kalau digabung jadi full hitam ya. Nih, jadi yang ini tuh full hitam. Nah, yang mana yang full hitam? Yang A sama C dan D. Yang B sama E itu salah. Nah, sisanya tinggal A, C, dan D. Selanjutnya yang mana lagi yang dilihat? Nah, selanjutnya teman-teman cari lagi ada gambar lain yang harus ada perubahan dari gambar 1 ke gambar 2-nya. Nah, sisanya apakah pilihan jawabannya A, C, atau D ya teman-teman? Teman-teman bisa tulis di komentar. Nanti aku cek dan juga aku spill jawaban untuk soal nomor 5 ini. Dan itu dia di video kali ini aku udah share ada materi singkat, tips dan trik juga latihan soal untuk video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan tentunya subscribe. Tunggu video pembahasan lainnya seputar latihan soal dan trik menjawab soal TIU persiapan tes CPNS tahun 2024. Thank you udah nonton dan dadah!